Halo guys, balik lagi di konten review mobil. Untuk kali ini gue mau review untuk servis kaki-kaki yang akan gue lakuin pada mobil gue kali ini, yaitu Wuling Convero S ACT Lux. Gue deskripsikan Wuling Convero S tipe ACT. ACT itu transmisinya yang semi-matic. L atau Lux itu untuk tipe ini Captain Seat ya. Tipe yang paling tertingginya ini untuk mobil Wuling Convero. Jadi ini mobil yang gue ambil ini tipe Wuling Convero yang paling tingginya guys ya. Jadi gue mau jelasin dulu sebelumnya, gue lagi izin kerja nih sekarang, gue mau bawa mobil ini ke bengkel guys. Dan gue udah schedulein untuk servis kaki-kaki pada mobil ini. Jadi mobil gue ini mengalami sebuah kendala di mana dia seringkali bunyi gutuk-gutuk gitu loh. Dan juga apalagi kalau lihat polisi tidur. Kalau lihat polisi tidur kayak nggak berasa ada itu loh, kayak nggak ada berasa shocknya, kayak nggak berasa gitu guys. Kayak nggak ada berasa pantulan dan keras gitu loh. Nah, untuk itu jadi gue mau coba servis kaki-kaki. Karena juga kebetulan gue lihat mobil ini udah di angka kilometer 114.000 guys, 114.000 kilometer. Dan dimana kalau gue lakuin riset, mobil dengan di atas 110 ribuan itu, 110.000 sampai 150.000 itu udah saatnya untuk servis kaki-kaki. Entah mungkin akan ada yang penggantian, entah shock atau mungkin lower arms atau mungkin rack steer segala rupa. Gue nggak tahu apa yang perlu diganti, cuman ya makanya itu gue mau coba bawa dulu ke bengkel resmi. Karena ya emang untuk mobil Wuling ini bengkelnya masih terbatas. Kemarin gue udah telepon ke beberapa bengkel kayak gue sebut aja langsung mereknya ya, kayak Be Quick ataupun kayak Shop and Drive dan segala rupa. Gue hubungi mereka nggak ada sedia spare partnya yang bisa mendukung untuk ini, jadi mereka nggak bisa terima gue melakukan servis di tempat mereka. Ya sudah, jadi mau nggak mau gue balik ke bengkel resmi. Walaupun yang kita tahu kalau ke bengkel resmi itu pastinya biayanya nggak sedikit ya guys ya. Cuman ya mau nggak mau kita harus servis ke tempat yang profesional punya. Ya oke, langsung aja guys, nggak usah terlalu banyak kincong, gue langsung bawa ke bengkel aja sekarang ya. Dapat makan siang ya, dapat makan siang dari bengkelnya. Satu potong roti sama minuman teh kotak. Lumayan ya buat nanti makan siang nih. Oke, sekarang gue lagi OTW mau balik kantor dulu ya guys ya. Karena gue cuman izinnya sebentar, izinnya pas lagi jam istirahat. Dan juga gue kemungkinan akan telat sedikit ya istirahatnya ya. Jadi gue ada istirahat 1 jam. Dan gue kemungkinannya akan telat nih, kayak bisa telat 2 jam ini. Jadi gue langsung OTW balik kantor. Dan gue tinggal mobilnya, karena gue udah percaya di bengkel itu. Nanti coba gue kasih tahu lagi pas udah servis di akhir video ya guys ya. Ini sekarang gue mau balik kantor dulu. Pantengin terus sampai habis kira-kira apa aja yang diganti dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk servis mobil untuk bagian kaki-kakinya ini. Oke, let's go. One eternity later. Oke guys, sudah jam 16.47 ya. Sekarang jam 4.47 ya. Tadi pulang kerja jam 4 gue langsung bablas naik motor, ngebut langsung ke rumah. Langsung sekarang mau ngambil mobil di bengkel ya. Yuk, kita lihat kira-kira habisin berapa hari ini. Let's go. Oke. Masih diperbaikin ya, mobilnya masih di servis. Yep. Remote-nya keren, remote-nya mantap ya. Oke. Much later. Oke guys, sudah di mobil ya, udah di rumah lebih tepatnya. Sudah selesai servis kaki-kaki untuk mobil gua, yaitu Wuling Convero S ACT Lux. Oke, sebelumnya gue mau jelasin dulu permasalahan yang gue alami. Tadi mungkin gue udah ceritain di awal ya, gue cerita lagi. Jadi gue mobilnya ini kaki-kakinya udah nggak enak. Jadi setiap kali melewati jalan yang rusak bebatuan, terutama apalagi polisi tidur, itu berasa kayak keras banget bantalannya, kayak krek gitu loh. Jadi nggak nyaman bawaannya. Dan ditambah gue mengalami keluhan di mana yaitu kopling loss. Nah ini dia, ini yang gue belum cerita ke kalian, dan ini juga yang permasalahan umum yang suka dialami sama
tipe ACT ini guys, yaitu kopling loss. Jadi gua pernah suatu hari pas lagi bawa penumpang di tepatnya di Jalan Gatot Subroto, nah terkenal macet. Nah itu pas gua lagi macet-macetan, tiba-tiba koplingnya hilang. Jadi pas gua di gigi 2, gas itu nggak jalan. Jadi kayak lagi ngegas di gigi netral, padahal sudah masuk ke gigi 2. Jadi seperti gigi netral dan gua gas-gas nggak bisa. Alhasil gue panik di situ guys, panik dan gue langsung coba gigi 1, gigi 3 bisa. Nah yaudah, jadi selama belasan menit dari keadaan macet-macet, gue stay di gigi 1 dan gigi 3. Gigi 2 nya bener-bener lost. Dan di dalam ini di layar mobilnya itu muncul warning gambar merah, itu gambar gear gigi, gambar gerigi. Nah itu tandanya ternyata pas gue tanya ke customer service-nya, itu merupakan simbol bertanda bahwa terjadi korsleting kelistrikan. Jadi pas kopling loss itu masalahnya nggak ada permasalahan di mesin, hanya di kelistrikannya saja. Katanya kalau untuk mobil ini ketika mengalami gangguan seperti itu, dia akan otomatis mereset kembali beberapa menit dan nanti otomatis akan kembali normal lagi. Nah jadi pas tadi ke bengkel, dia cuma ngelakuin reset ulang dan melakukan perbaikan di sistem-sistemnya saja guys. Jadi itu sebuah permasalahan ya guys ya di mobil Wuling Convoy S ACT ini ya, dan kopling loss. Dan itu gue baru pertama kali ngalamin, panik sumpah. Cuman ya setelah gue ketahui ternyata gigi 1 gigi 3 nya masih aman, so udah kedepannya mungkin gue nggak bakal panik lagi ya. Oke lanjut, servis kaki-kaki. Di sini ntar gue bakal tunjukin videonya, rinciannya ya. Total yang gue keluarkan sebesar 3.229 atau 3.230.000 dengan rincian yaitu spring balancing, lalu rack steer. Rack steer itu yang panjang, komponen yang utama dalam mobil. Itu rack steer ini yang sangat berpengaruh. Rack steer ini memang kalau gua ngelakuin riset, rack steer ini wajib diganti ketika mobil sudah masuki masa di atas 100.000 km. Jadi ini servis wajib ya. Dan lanjutnya yaitu tie rod. Tie rodnya itu wajib beli sepasang. Oke, yang terakhir yaitu biaya ongkos pemasangan sebesar 400.000, dan ini belum termasuk pajak. Dan kalau ditotal-totalin jadi sama pajak jadi sebesar 3.229.607 rupiah. Oke, dan ini rincian untuk laporan untuk spuringnya sudah bagus, sudah normal lagi. Tadinya sempat kaki kirinya itu sempat minus, jadi karena masalah di tie rodnya itu sama rack steernya, jadi dia sempat minus dan udah di balancing lagi dan udah bagus ya. Intinya biasanya kalau habis dari servis kaki-kaki entah apapun itu, biasanya disarankan untuk melakukan spurring balancing. Dan ini ya gue langsung setujuin untuk lakukan spurring balancing. Jadi gimana menurut kalian dengan total segini untuk servis yang bisa dibilang sih nggak rutin ya, bisa dibilang ini servis yang hanya dilakukan di tahap kurang lebih di 100.000 km satu kali. Nah, gimana menurut kalian, worth it atau enggak, atau cukup mahal kalau gue dilakukan servis seperti ini guys? Oke, buat kalian yang ngerasa servis ini cukup mahal, di sini gue mau merekomendasikan ke kalian sebuah bengkel ya. By the way, gue mau konfirmasi dulu, gue nggak di endorse sama bengkel ini, cuman ya mungkin buat kalian aja yang mungkin menggunakan Wuling ya. Pagi ini buat info sesama driver ya, karena gue juga dapat info ini dari para driver lain. Jadi ada sebuah bengkel namanya KTM Wuling, lokasinya di daerah Tangsel, Tangerang Selatan. Mungkin kalau kalian tinggal di daerah Tangerang Selatan situ, BSD dan sekitarnya, mungkin bisa melipir ke situ. Pasalnya kenapa di situ ada promo dan biayanya bisa dibilang cukup murah ya. Ini gue bakal kirim ke kalian nih, mungkin kalian bisa lihat di sini brosurnya. Di situ karena ini brosur ini gue juga dapat dari mitra-mitra yang lain, dari ada beberapa temen gue yang ngajurin untuk kesini juga. Jadi di situ bisa kalian lihat harganya cukup murah ya, 2,1 juta all in. Cuma di situ dia nggak tulisin spurring dan balancing ya. Dan juga gue nggak tahu apakah ini include PPN atau belum, atau memang kalau di bengkel itu nggak ada PPN ya. Gue juga kurang tahu pasti. Itu 2,1 juta. Dan servis-servisnya mirip banget dengan yang gue lakuin di bengkel resmi ini guys. Mirip banget ya, kurang lebih. Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin kalian tinggal daerah sono ya, kalau mau lebih irit ya hemat bisa ke sono. Kalau gue kan karena gue tinggal di daerah barat, ujung barat ke selatan Tangerang itu cukup jauh.
Dan pikir-pikir emang ongkosnya juga lumayan. Ya bisa sih kalau gua sambil taksi online ya, cuman kan gua kan sambil kerja agak repot. Jadi ya gue memutuskan untuk ambil servis di bengkel resmi. Jadi seperti itu guys ya. Malah masih ada lagi mungkin nanti yang komponen lainnya yang perlu diganti. Tapi sejauh ini kata customer service-nya sih yang lagi masih belum ada kerusakan, ini awet kok. Wuling ini maksudnya cukup awet katanya. Mungkin nanti bakal kelihatan gejala lainnya mungkin di 150.000 kilometeran katanya ya. Mungkin udah bisa saatnya ganti lower arms. Cuman nanti aja katanya kalau masih bagus, masih enak, masih empuk, jalan terus aja katanya, gas dulu aja. Karena itu biayanya juga cukup lumayan katanya. Dan untungnya sih ya gua ada kartu kredit sih guys. Gua ada kartu kredit jadi gue bisa cicil. Nah makanya nih gua kasih tahu ke kalian pentingnya dana darurat. Itulah dana darurat yang setiap kali gue narik on bid itu gue selalu sisihkan. Dan mungkin gue bakal kedepannya gue bakal lebihin dana darurat gue guys. Karena sebelumnya kalau kalian perhatiin di konten taksi online gue selalu sisihkan sebesar 35.000. Namun untuk berikutnya mungkin gue bakal sisihkan sejumlah 50.000 ya. 50.000 supaya nggak apa namanya, biar nggak pusing masalah ini gitu loh ya. Kalau ini kan kayak gini kan gue dana daruratnya kurang, hasil gue pakai kartu kredit gue. Ya untungnya kartu kreditnya 0% ya, nggak ada bunga. Jadi bisa dikalkulasikan, bisa sedikit ngebantu untuk dicicil dibayar setiap bulannya. Jadi seperti itu guys ya. Untuk konten kali ini singkat aja, mungkin hanya berapa menit aja, berapa belas menit. Dan jika kalian ada pertanyaan untuk masalah mobil Wuling Conveyor ini, karena gue lihat beberapa followers gue, subscriber gue, dan juga di IG ada beberapa yang suka DM nanya-nanya soal mobil ini, ya jangan ragu-ragu buat tanya di kolom komentar atau tanyakan di DM Instagram gue ya. Gue bakal jawab sebisa gue. Dan ya gue rasa itu aja. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.